Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam optimis, salam laut, kawan-kawan laut yang ada dimanapun Anda berada. Meneruskan sesi yang sebelumnya terkait bagaimana kita menempatkan diri sebagai bawahan, sebagai staf, ataupun sebagai pimpinan. Maka kata kunci yang pertama harus kita lakukan, kita perlu mengenal karakter orang. Sedikit mengulang, kalau yang sebelumnya kita berbicara tentang si kuat, hari ini kita akan berbicara si gesit. Kalau kita lihat di slide ini, maka si gesit ini adalah merupakan orang yang merupakan orang dengan sifat yang lebih menggunakan perasaannya dan juga memiliki sifat terbuka atau ekstrovert. Nah, si gesit ini kawan laut memiliki namanya juga si gesit, ya. Periang, penuh semangat, kreatif, inovatif, kemudian kadang-kadang emosional dan desmotatif, tapi dia orang-orang yang penuh percaya diri dan juga optimis. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang masuk dalam kategori si gesit. Beberapa hal yang menjadi kekuatannya, contoh adalah cepat, ya, satset kalau bekerja, mudah mencairkan suasana, nggak beku, nggak kaku, mudah bergaul, up to date karena banyak teman tentunya, dan juga banyak ide. Nah, namun demikian ada sisi kelemahan dari si gesit ini yang biasanya itu adalah kurang teliti. Kalau berbicara karena talk aktif, ngomong aja, bicara aja. Kadang-kadang bicaranya sebelum berpikir langsung bicara aja. Berbicaranya tidak struktur, lompat-lompat, tidak sabar. Karena sering lompat-lompat dan tidak sabar, maka juga kadang-kadang sering pelupa. Nah, ini adalah ciri-ciri dari si gesit. Apakah kita termasuk kelompok ini, si gesit? Nah, kalau kita sudah tahu kita masuk kelompok si gesit, bagaimana kita harus belajar agar sisi lemah dari si gesit ini kita bisa kurangi, kita bisa minimumkan atau minimalkan. Yang pertama adalah yang namanya si gesit ini perlu belajar bicara jelas dan struktur. Sebelum bicara itu harus punya struktur berbicara, sehingga tidak asal bicara saja, atau asbun misalnya, asal bunyi. Berpikir sebelum bicara itu sangat diperlukan dan itu perlu latihan. Dan ketika membuat latihan, maka biasanya si gesit ini perlu membuat poin-poin pembicaraan, sehingga tidak akan ada yang terlupakan. Dan tentu karena kita nih, kalau yang si gesit ini kelompok yang talk aktif, banyak ngomong, jangan pernah kita mendominasi pembicaraan. Berikan kesempatan untuk orang lain untuk berbicara. Nah, kawan laut, ini adalah ciri-ciri bagaimana si gesit memiliki kekuatan, kelebihan, dan juga memiliki kekurangan, dan bagaimana si gesit ini harus belajar terkait memperbaiki dirinya. Baik kawan laut, selamat beraktivitas, sehat selalu, salam optimis, dan salam laut.